Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Islam itu Indah jamaah. Alhamdulillah pagi hari ini Masya Allah saya sudah bersama guru-guru kita yang Masya Allah sangat kita cintai. Dan juga tadi Ustadz Syam bilang temanya bagus banget nih kalau kita bahas mengenai utang. Kata Ustadz Syam temanya ngutang gak haram kok. Tapi apa? Tapinya tuh panjang, makanya kita bikin satu episode aja. Oke, ini pasti menarik sekali ya karena bintang tamu kita nih Masya Allah ada Mas Randi. Mas Randi kita belum sempat ngobrol-ngobrol tadi ya. Baik ya. Tadi aku udah main ngejudge aja, ini tukang hutang nih. Maksudnya gitu, ternyata ada kisahnya. Jamaah pengen tahu gak kisahnya seperti apa di balik hutangnya Mas Randi, di balik kisah sukses bisnisnya Mas Randi. Sehat ya Mas Randi ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana ceritanya bisa ngutang tapi jalan hidupnya jadi sukses, gimana caranya tuh? Wah ceritanya panjang Mas, jadi aku ceritakan secara singkatnya aja ya. Boleh. Jadi ya sedikit cerita, saya memulai bisnis itu sebelum pandemi udah lama ya. Jadi saya punya bisnis itu travel, yang dimana sudah berjalan hampir 4 tahun. Oh Masya Allah. Yang saya memulai sendiri, itu saya kerjakan sendiri. Dan dimana ketika di tahun 2020 yang harusnya saya mempunyai keberangkatan itu kurang lebih ada 6-7 grup di bulan April dan Maret. Tiba-tiba saya masih ingat itu di tanggal 2 Maret, saking true story-nya sampai saya sendiri juga ingat tanggal waktu travel warming diumumkan gitu ya. Karena Ini travel umroh? Enggak, saya lebih ke internasional. Ya. Nah jadi kemudian tiba-tiba ada travel warning yang dimana kita tidak bisa melakukan keberangkatan ke luar negeri. Padahal sebagian besar dana dari peserta sudah masuk. Yang dimana semuanya pada minta refund waktu itu. Waduh. Ya, jadi ya karena saat itu waktu awal-awal pandemi juga dari pihak beberapa maskapai dan segala macamnya kan untuk pengurusannya agak sedikit waktu proses yang lama yang nggak bisa langsung kita kerjakan dengan cepat. Akhirnya saat itu ya saya kembalikan dulu dengan dana pribadi saya dan itu pun saat itu masih kurang. Hingga dimana saya menjual beberapa aset saya ya saat itu udah ada emas-emasan sampai emas-emasan istri saya dan beberapa kendaraan atau apapun yang bisa dijual dan itu pun masih kurang. Hingga pada akhirnya saya mencoba untuk wah gimana nih saya sendiri tidak mau dalam riset saya berpinjam dengan siapapun termasuk orang tua saat itu. Jadi saya mencoba untuk saat itu cari informasi ada pinjol saat itu. Pinjaman online. Pinjaman online. Pinjol tuh. Pinjol. Ya udahlah, ada pinjol. Itu pun nggak satu akun aja. Jadi ada beberapa platform dan ada beberapa bank juga. Akhirnya saya pinjam, saya kembalikan dulu ke duit nasabah tamu-tamu saya, istilahnya aman semua. Yang penting saya gimana caranya saya tidak ada beban dan masih menjaga nama baik perusahaan saya saat itu. Dan alhamdulillah dari tamu-tamu saya masih respect sampai sekarang gara-gara saya melakukan itu. Masya Allah, berarti tetap mau bertanggung jawab ya untuk nggak mau mengecewakan si tamu-tamunya itu. Tapi caranya adalah meminjam dulu, tapi nggak mau minjamnya sama keluarga gitu ya. Nggak mau ya. Sama yang bisa dipinjamkan gunanya untuk mau bertanggung jawab nih gitu kan. Ya. Kadang itu susah bisa kayak gitu. Dan sampai saat itu memang selama 2 bulan saya nggak ada pemasukan kan di bulan Maret, April. Yang dimana di bulan keempatnya saya sampai ditagih-tagih kayak gitu. Jadi benar-benar wah pusing lah pokoknya. Iya pastilah, saya yang dengernya aja pusing. Ini kita mau bayar utang tapi kita minjam. Iya minjam kayak gitu. Karena cerita-cerita kayak gini tuh bukannya kita akhirnya menceritakan untuk berkeluh kesah ya jamaah yang ada di rumah ya. Ada sebuah cerita itu kan bisa menjadi pengalaman hidup seseorang. Contohnya pengalaman hidup Mas Randi yang akhirnya bisa jadi pelajaran banyak orang gitu kan. Dan akhirnya kalau kita menceritakan ke orang yang tepat bisa menjadi sebuah solusi. Pagi hari ini tepat banget nih. Dengan adanya Mas Randi kita bisa banyak belajar juga ya Mas Randi. Insya Allah. Sebelumnya makasih ya udah ada di sini. Nanti aku mau bakal nanya banyak di sini. Terus Mas Randi kalau mau nanya banyak juga boleh ya. Siap, terima kasih. Nah, pagi hari ini kalau bicara masalah utang jamaah yang ada di rumah ya.
susah sih kalau kita mau bertanggung jawab, kita harus ngutang lagi ke orang lain, itu kan sama aja jadi kayak utangnya jadi makin banyak gitu kan. Kita harus cari tahu nih, aku mau nanya sama Habib Usman sebelumnya. Boleh. Hukumnya apa sih Bib? Kalau kita mau ngebayar utang, tapi kita berutang dulu sama orang. Jadi kayak gali lubang tutup lubang gitu gak sih? Itu satu. Akhirnya lubangnya gak habis-habis. Lubangnya gak habis-habis banyak gitu kan yang digali. Tapi kan kalau misalnya, jangan deh kita berhutang dulu. Kita bahas dulu deh contohnya kebiasaan buruk hutang ini. Apa yang harus dilakukan nih supaya kita tidak gampang berhutang? Itu juga perlu dibahas nih Habib Usman. Mohon penjelasannya Habib. Afwan Mas Soni, Afwan Habib Nabil Musawa, Afwan Mas Nandi, Afwan Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Tsumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansari wa sahri ma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat, yang alhamdulillah penonton di rumah bisa menyaksikan Islam itu indah. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita. Insya Allah mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inna min khiyarin nas ahsanahum qadaan. Sesungguhnya sebagian dari orang yang paling baik adalah mereka yang paling baik dalam cara membayar hutangnya. Jadi mereka minjem tahu cara bayarnya. Nah ini menarik pertanyaannya. Hukumnya membayar hutang itu dengan hutang lagi. Hukumnya boleh-boleh saja. Nggak jadi masalah. Karena apa? Karena dia berhutang, dia ganti, dia minjem lagi, dia tutupin lagi. Nggak apa-apa. Tapi, ada tapinya. Alangkah baiknya tidak gali lubang, tutup lubang. Ini yang tidak akan habis-habisnya. Nah intinya adalah menggunakan untuk diri dan jiwanya untuk tidak berhutang. Dampaknya akan menimbulkan permusuhan yang baru. Kalau misalkan ujung-ujungnya dia pakai bunga lah, dia minjam ke sana lah, minjam ke sini lah, ribut sama temennya, saudaranya, musuhnya tambah banyak. Dampaknya luar biasa. Tidak wajib untuk berhutang, untuk apa? Menutup kembali hutangnya. Ingat, tidak wajib kita berhutang untuk menutup hutang kita. Karena ada namanya tata cara menagih hutang. Ulama Syafi'iyah menjelaskan tidak ada batasan untuk membayar hutang. Jadi bayar hutang itu nggak ada batasan. Membayar hutang tidak ada batasan. Nggak ada waktu jatuh temponya. Dan wajib membayar hutang adalah ketika mampu. Jadi kalau misalkan dia mampu, dia baru bayar hutang. Kalau dia nggak mampu, tunggu sampai dia mempunyai uang. Cara menghilangkan hobi hutang. Pertama, bersabar. Yang kedua, bertawakal kepada Allah. Sabar dalam keadaan. Masoba min musibatin illa biiznillah. Yang ada di dunia ini semua rezeki dari Allah semuanya. Orang ataupun manusia yang dimana dia mengerti dan memahami makna sabar, dia akan bersabar. Ya udahlah, bukan rezekinya. Tawakal, serahkan diri sama Allah. Terus dia apalagi bersyukur, ya Allah alhamdulillah saya dapat segini. Jangan lihat ke atas mulu, dia beli motor, pengen beli motor. Gak punya duit dipaksain, gak punya duit beli handphone, dipaksain dia beli handphone. Padahal mampunya cuma sedikit. Mampunya cuma 1 juta, dia beli yang 5 juta. Ya jadi hutang, ini namanya zalim. Gak boleh boros, harus bisa menahan dirinya daripada gangguan godaan syaitan. Dan terakhir berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Jelas bahwasanya berdoa kepada Allah daripada menyebabkan hal-hal dirinya untuk melakukan perbuatan hutang. Tuh berarti cara-cara biar kita nggak berhutang ya kita gaya hidup dulu ya Bib ya. Betul. Jangan cuma ngeliat ke atas doang, ngeliat ke atas cuma buat belajar aja, tapi ngeliat ke bawah buat kita bisa bersyukur. Masya Allah. Terima kasih Habib Usman untuk penjelasannya. Banyak sekali yang bisa kita pelajari karena masalah hutang, apalagi hubungannya dengan pandemi ini, aduh banyak sekali ya. Contohnya dari Mas Randi sendiri ini. Tapi alhamdulillahnya Mas Randi hebatnya, klien-kliennya itu sampai sekarang masih berhubungan baik ya itu semua ya. Alhamdulillah masih sampai sekarang. Malah sempat beberapa dapat project juga dari beberapa klien. Dari beberapa klien itu jadi merasa tidak dirugikan karena tanggung jawab yang sudah dilakukan sama Mas Randi gitu kan. Mas Randi datang ke sini ada yang mau ditanyain nggak? Ada nih, aku mau tanya nih Mas Soni sama Habib Nabil lah. Oh sama Habib Nabil, oke. Habib mau tanya, apakah benar sih hutang bisa menghilangkan pahala ibadah kita? Seperti apa hutang dan hutang seperti apa yang dimaksud? Oh hutang bisa menghilangkan pahala ibadah Bib, katanya Bib. Hutang yang kayak gimana tuh Bib, aku juga pengen belajar tuh jadinya. Takut. Mohon penjelasannya Habib Nabil silakan. Baik. Izin Habib Usman, Tafadhol, Mas Randi, Mas Soni.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Mas Randi yang dimuliakan Allah dan juga para pemirsa, ya Islam itu indah dimanapun ya kita berada. Tadi ditanyakan apakah kalau kita berhutang itu bisa berakibat hangusnya atau hilangnya amal ibadah kita. Ada satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, ya, dikatakan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan man mata wa huwa alaihi dinarun au dirhamun qudiya min hasanati. Barang siapa yang meninggal dia masih punya hutang, apakah itu dalam bentuk dinar atau dalam bentuk dirham, maka qudiya min hasanati. Dia akan disuruh bayar dengan amal baiknya, amal solehnya. Ya. Hadirin wal hadirat, di akhirat itu nggak ada uang, nggak ada barang, nggak ada harta. Tapi apa? Semua dibayar dengan amal. Ya. Maka hendaknya kita hati-hati kalau kita berhutang lalu kita nggak mampu bayar. Nanti di akhirat pahala kita diambil. Kalau kita melihat di dalam Quran, anak-anakku sekalian yang saya cintai karena Allah, ayat terpanjang dalam Quran itu bukan bicara tentang ibadah mahdoh, tapi bicara tentang hutang. Sampai disebut ayat mudayanah atau ayat tadayun. Ya, surah Al-Baqarah ayat 282. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Wahai orang beriman, kalau kalian itu punya hutang sampai batas waktu, catat hutang itu. Anak-anakku sekalian, ayat ini 1400 tahun yang lalu Rasulullah SAW sudah menyebutkan. Belum ada namanya akuntansi, belum ada namanya ekonomi makro, ekonomi mikro. Tapi Rasul sudah menyatakan, dan itu turun pada bangsa yang memang tidak terbiasa dengan menulis. Ya, membaca dan menulis, hanya sebagian kecil yang bisa. Tapi sudah disuruh, faktubuh, catat hutangmu itu. Nah jadi jangan sampai kita kemudian meremehkan hutang ini. Bahkan sampai kata baginda Rasul SAW, orang yang dia berhutang lalu dia niat tidak bayar, ya, artinya serius dia nggak mau bayar, dikatakan mata yaumal qiyamah indallahi sariqan. Nanti dibangunkan di hari kiamat, dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan menjadi seorang pencuri, dibariskan dengan barisan para pencuri. La haula wala quwata illa billah. Jadi jangan kita remehkan hutang. Perbuatan hutang bahkan di dalam syariat menunda hutang padahal dia mampu bayar itu adalah zalim hukumnya. Ya. Menunda hutang kita mampu bayar itu zalim. Ya. Bukan hanya itu, dikatakan nanti masuk surganya orang yang suka nunda bayar hutang itu berat nanti. Ya. Dikatakan kata Rasul SAW dalam hadis sahih, nanti orang yang mudah masuk surga itu orang yang mudah ketika dia membeli, mudah ketika dia membayar, mudah ketika dia menjual, dan mudah ketika dia bayar hutang. Itu nanti mudah dia di dalam masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pesan saya ya untuk kita sekalian, usini wa iyyakum, saya nasihati diri saya sendiri dan kita sekalian, yuk kita hati-hati ketika kita berhutang. Jangan sampai kita berhutang lalu kita meremehkan hutang itu, karena ruh kita ditahan sama Allah Subhanahu Wa Taala untuk masuk surga sampai dilunasi hutangnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita dari itu semua. Amin Ya ya Allah, Rabbal amin. Berarti orang yang pahalanya, silakan duduk Habib Nabil, Masya Allah, terima kasih untuk penjelasannya. Sama-sama. Orang yang ibadahnya berkurang atau hilang adalah orang yang berhutang tapi pura-pura lupa. Pura-pura lupa atau sengaja lupa? Sengaja lupa, kerap kali terjadi pada kehidupan sekarang. Untungnya Mas Randi udah dibayar semua ya utangnya ya, Masya Allah ya. Amin. Malah sekarang bisa berbagi kepada sesama tuh dengan rezeki yang dikasih sama Allah, luar biasa banget. Pak nih. Maaf, ini. Lagi syuting juga. Lagi syuting. Enggak ada WhatsApp. Ya ampun. Lah lagi utang katanya. Kalau kenal sama orang ini tolong ditagihin, minta utangnya 35 juta. Siapa? Harus dibayar. Nah, tuh udah aku sambungin tuh. Halo, selamat siang Sony Septian, apakah Anda kenal dengan nih orangnya? Tuh, ada namanya. Jika Anda kenal, mohon bantu disampaikan untuk segera bayar utang 35 juta. Gak apa-apa ya, ini aku sampaikan langsung nih, biar enak nih. Ya. Tuh,
Ini pinjaman Ini kayak- online ini biasanya. Kayaknya model-model pinjaman online kita tanya Mas Randy lah. Kayaknya pinjaman online kayak gini Mas Randy. Laginya online ya? Iya, tapi saya nggak sampai seperti itu sih untungnya. Gelihal. Ini kurang, ya Allah ini parah banget. Ya Allah naginya di sini. Tapi nggak apa-apa nih aku sampai di sini nggak apa-apa berarti kan ya Ustaz Syam ya? Sering yang seperti itu. Sering ya karena pinjaman online orang takut mau ke bank, takut ngantri minjem sama online kayak gitu. Ini sebenarnya boleh gak sih pinjaman online dalam kondisi pandemik? Pasti jamaah juga penasaran dan merasakan itu juga mungkin ya. Karena ini sesuai dengan syariat Islam apa enggak? Karena kan biasanya kalau pinjaman tuh apa sih harus hitam di atas putih gitu ya langsung atau Baik. akad atau gimana sih kalau online? Siap. Aku mohon penjelasannya dari Ustaz Syam. Tabe guruku, Habib Nabil, Habib Utsman, Mas Randi, Mas Soni serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Ba'da an aqul a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Maka pada dasarnya hutang piutang, pinjam itu baik online offline selama syaratnya terpenuhi maka sah-sah saja. Boleh-boleh saja. Toh ini adalah bentuk sosial, bentuk kemanusiaan. Ada orang yang sedang membutuhkan, oh kita lihat, oh dia membutuhkan. Maka kita bisa berikan pinjaman kepadanya. Atau kita sedang membutuhkan benar-benar bukan untuk konsumtif ya. Tapi produktif. Tadi yang seperti yang dicontohkan oleh Mas Randi bahwasanya saya berhutang. Ini terpaksa kenapa? Karena mau bertanggung jawab dengan nasabah saya. Dengan tamu-tamu saya. Berarti bukan untuk konsumtif dia. Karena ada juga orang yang berhutang hanya untuk kemewahan. Hanya untuk yang namanya membuat dirinya terlihat mewah di hadapan orang lain. Maka naudzubillah min dzalik. Maka syarat pertama berhutang itu selama hutangnya adalah benar-benar untuk konsumsi dirinya. Atau untuk makan dia. Atau untuk makan keluarganya. Atau untuk bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya, dikerjakannya. Jadi untuk produktifnya bukan untuk yang namanya berfoya-foya semata. Maka itu syarat berhutang pertama. Berarti berhutang dalam Islam boleh enggak? Boleh. Yang kedua, dalam Al-Quran memang tadi sudah disampaikan ayatnya oleh guru kita Habib Nabil. Bahwasanya itu hendaknya dicatat. Faktubuh. Maka ada pencatatan di dalamnya. Jikalau dahulu saja orang disuruh mencatat, apalagi di zaman sekarang. Kami nggak tahu kalau pinjaman online itu mungkin ada pencatatan juga gitu ya. Seperti misalnya foto KTP Ya, gitu. Itu sudah bisa identitasnya dianggap sebagai pencatatan. Artinya ada tanggal dia mengutang tanggal berapa, harus bayar tanggal berapa, ada saksinya siapa, itu kan sistem. Jadi ada saksinya. Ya. Maka sah-sah saja online-nya. Nah, yang membuat berbahaya adalah adanya bunga riba yang memberatkan nasabah si peminjam tadi. Yang sampai katanya saya dengar juga ya dari OJK juga sudah melarang kita untuk transaksi ini karena sampai 30%. Subhanallah. Dan ini sangat memberatkan siapa yang meminjam tadi. Bahkan kalau aturan Islam meminjam itu jangankan ngasih bunga, ngasih kelebihan waktu saja. Kalau ketika tenggat waktunya sudah habis dan orang ini belum bisa bayar, kita diperintahkan untuk memanjangkan waktunya. Kalaupun mau lebih mulia daripada itu, wa antasaddaqu khairul lakum. Kalau kau sedekahkan saja, maka itu lebih baik. Kira-kira Son, kalau aku tanya, lebih utama mana? Bersedekah atau ngasih hutang? Sedekah dong. Hutang Hah? dong. Gitu ya? Kenapa? Karena kalau sedekah belum tentu dia butuh. Oh gitu. Kalau hutang sudah Pasti pasti dia butuh. butuh karena meminta. Harus yang ada di pikiran aku tau gak Bang? Kan Apa kalau tuh? sedekah kan kita dapetnya berkali-kali lipat gitu. Gitu ya. Salah ya jadi ya. Jadi ternyata minjemin utang dulu untuk yang membutuhkan lebih penting ya. Benar, apalagi kalau dia jujur dan benar-benar membutuhkan. Apalagi kayak kasus Mas Randi tadi. Subhanallah. Masya Allah bertanggung jawab terhadap sesama itu tuh yang harus dipahami ya. Dan dicatat. Tapi jangan lupa selain dicatat dibayar. Jangan cuma nyatet doang. Nyatet doang, ada kayak gitu. Catatannya penuh tapi bayarnya gak mau. Nah min zalik ya. Kenapa
Apa Mas Randi tuh pegang-pegang mic Ustaz begini? Sam, Siap, izin Mas Randi. Mas Roni saya Iya. mau tanya lagi. Oh, mau nanya, boleh. Ke Ustaz Sam, tapi Iya. saya pernah di suatu keadaan saking mau melunasi utang-utang saya yang saya ceritakan tadi karena saya fokus kepada bisnis saya. Sampai akhirnya ya saya alhamdulillah mampu membayar utang-utang saya. Alhamdulillah. Pertanyaan saya Ustadz, sibuk kerja hanya untuk membayar hutang, apakah bisa membuat rezeki kita dapat kurang berkah? Karena saya melihat ada beberapa di lingkungan saya sekitar bekerja banyak, mereka terlihat tidak ada keberkahan dalam hidupnya. Ah, subhanallah. Jadi pertanyaannya, boleh nggak sih kita tuh sibuk kerja hanya untuk membayar hutang? Wah, itu kembali lagi dong. Karena membayar hutang itu adalah hukumnya wajib. Dan kita lanjutkan setelah yang satu ini. Waduh, jadi nanti dijawabnya Jangan sekarang. jangan sekarang Mas Randi tahan dulu. Siap, Tahan dulu, jamaah juga tahan dulu, tetap di Islam itu indah. Enggak lama kok. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.